Ya, pemirsa, Anda kembali bersama kami. Kita masih membahas mengenai menangkal virus corona agar tidak semakin merebak luas di negara kita. Prof, tadi Anda katakan birokrasi pemeriksaan kita cukup Iya, panjang, terus kemudian mmm, tidak semua tempat juga siap siap, begitu. ya. Nah, ini kira-kira Anda juga katakan sebelumnya anda khawatir ini menjadi puncak gunung es. Kira-kira apa bayangan terburuk yang ada di benak Anda dengan situasi atau keterbatasan yang kita miliki? Iya, saya khawatir sebetulnya yang harus kita tes itu lebih dari 10.000. Mhm. 10.000 orang yang harus dites. Sekarang ini, nanti Mhm, bisa bertambah lagi. mhm, Nah, untuk itu apakah kita sudah siap? mhm, Apakah hanya laboratorium 3 atau apalagi kalau hanya mhm, 1 atau 10 itu mhm, sudah cukup? mhm, Kemudian mhm, apakah benar perlu BSL 3? mhm, Biosafety level 3 itu untuk mhm, membuatnya luar biasa mahal dan saya mhm, kira di daerah menjadi mhm, juga sulit. mhm, mhm, Kemudian kalau kita belajar dari Jepang, dari Amerika, dari tempat lain, memang mhm. dalam waktu singkat harus banyak banget laboratorium yang diizinkan dan mampu untuk memeriksa Meskipun swasta. penyakit ini. Artinya memang seperti tadi kita memerlukan sinergi kolaborasi begitu dari semua pihak, tidak hanya Iya, pemerintah iya. begitu ya. Dan rapid respon ya. Rapid response. Nah, Pak Hendrawan, ini kan ada katanya kebijakan, meskipun misalnya ada sekolah yang salah satu siswa terinfeksi corona, sekolah tidak diliburkan. Ini bagaimana kira-kira dari legislatif? Apakah pemerintah itu perlu didorong begitu, misalnya sekolah-sekolah, apalagi yang sudah ada suspek dan apalagi kalau ada positif begitu ya diliburkan gitu. Pekerja bekerja didorong untuk bekerja dari rumah begitu. Ya, Mungkin. kami memang di fraksi dan di DPR itu mendorong agar masing-masing komisi mulai memikirkan, karena ini kan sedang masa reses DPR, jadi memikirkan respons yang terbaik dari masing-masing komisi dengan mitranya untuk memberi jawaban yang tepat terhadap masalah yang kita hadapi. Kalau seperti saya kan di Komisi Ekonomi, itu sebabnya kami memikirkan misalnya kemarin Dampak. saja orang sudah ras masker, Iya, kebutuhan sembako pokok, juga. sembako. Itu sebabnya kami ingatkan agar Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Pertanian, BUMN dan pihak-pihak yang terkait ya mengamankan jalur pasok, saluran distribusi, supply chain dan seterusnya agar jangan sampai seperti kemarin di ras langsung tidak ada masker, tidak ada. Ini kan rentan sekali. Baru 1-2 jam diras sudah persediaan kosong. Ini menimbulkan kekhawatiran yang luar biasa. Karena kepanikan ini kan Ini juga efek sebetulnya akumulatifnya luar sudah biasa. ditimbun lama oleh oknum-oknum tertentu sehingga cepat sekali habis. Dan dalam hal ini juga sebetulnya pemerintah dinilai lamban begitu karena baru terakhir menggerebek Ada dan menangkap. proses penegakan gitu. hukum ya. Ada proses penegakan Ya. hukumnya di belakang begitu, Bu Brian. Itu saya tertarik mengenai sekarang ini masa reses ya Pak. Iya. Apakah ini karena ini suatu kegawatan darurat? Nah, Oh tidak, kalau proses Masanya. kan sudah direncanakan lama. Memang sudah penjadwalan. Iya, sudah ya. bukan artinya majukan lah, jangan terlalu lama. Tanggal 23 akan masuk dan saya kira Oh sudah tanggal 23 ini masuk. 23 masuk Ya, dan begitu oke. masuk semua ini akan dalam tanda petik bergegas ya Ya. untuk Prof. Zubairi rapat dengan pengennya mitranya. DPR masuk pekan ini sehingga bisa dibahas begitu Benar. ya bagaimana wabah corona dan mendorong pemerintah harus melakukan apa Iya, begitu. harus sigap dan gigih ya Iya, iya. untuk mengatasi persoalan ini. Tetapi kan sekali lagi misalnya pengadaan alat-alat yang canggih tadi itu kan membutuhkan anggaran baru. Benar. Ada realokasi dan seterusnya seperti pemberian stimulus tadi. Ini kan sekali lagi harus ada diutak-utik lah Nah, ini APBN-nya. fraksinya Anda nih memang yang Kemudian bertanggung harga jawab minyak untuk tiba-tiba memberikan. turun ya, pajak ini dan seterusnya. Padahal ada omnibus law yang menanti diskusi serius ini di DPR. Nah, tadi ya saya katakan juga misalnya ada kebijakan sekolah tidak diliburkan begitu. Kenapa misalnya pemerintah itu tidak mendorong supaya kontak antar manusia apalagi di lokasi yang sudah ada Tadi. suspeknya itu lebih Iya. terminimalisir, Bu Iya. Brian? Sebetulnya di dalam protokol yang kemudian diterjemahkan, didorong oleh kantor staf presiden, bukan kita sebenarnya yang bikin ya, karena referensinya kan dari guideline-nya WHO. Tapi kita terjemahkan menjadi bahasa Indonesia, disesuaikan dengan konteks kita. Itu salah satunya adalah untuk tepat belajar. Ini juga untuk mendorong ini.
Tapi memang harus kami akui protokol ini kan baru kita kemudian belaskan, itu baru beberapa hari yang lalu ya. Ini besok ini tim kita dari kantor staf presiden akan bergerak, terutama kita di Jabodetabek dulu mau melihat bagaimana kesiapan di beberapa tempat termasuk di sekolah, kemudian mungkin juga minggu depan akan ke beberapa area yang lain. Nah, hal-hal seperti ini akan kita lihat juga bagaimana apakah ada kebijakan lokal di sekolah, kemudian apakah mereka siap, tadi yang disampaikan oleh Prof kan bagian dari mitigation plan ya. Kalau misalnya ada kasus, contohnya saja ada satu warga sekolah yang positif, apa yang harus dilakukan oleh sekolah? Kalau misalnya kemudian ada yang siswa misalnya dalam 14 hari terakhir pernah perjalanan ke luar negeri atau pernah kontak dengan kasus yang positif atau kemudian pernah ada gejala batuk pilek setelah dia perjalanan dari luar negeri, kalau tadi kan dari daerah epicentrum ya, ini pernah perjalanan ke luar negeri daerah yang terinfeksi dan dia ada gejala. Sekarang tidak sakit, tapi sekolah harus siap kalau mendapatkan laporan. Nah, itu kemudian koordinasinya dengan harus, Kementerian Dikbud itu iya, bagaimana? pada saat protokol itu kita buat, kita siapkan itu dikonsultasikan, panggil dari perwakilan dari KL yang terkait termasuk dari Kementerian Kesehatan, kemudian minta tanggapan dan setelah itu diberi feedback dibawa kembali oleh kementerian untuk dilihat. Nah, ini kemudian yang akan kita pergunakan. Tapi sekali lagi ini sifatnya dinamis. Artinya sangat tergantung dari situasi yang berkembang. Ini kan cepat sekali perkembangannya. Artinya kita harus tanggap juga. Begitu ada perubahan, protokol ini mungkin harus diperbaiki, disesuaikan. Contohnya tadi, kasusnya meningkat jauh. Mungkin kita harus mobilisasi proaktif. Mungkin ya, saat ini saya rasa masih belum. Dengan kondisi seperti ini rasanya masih belum. Tapi antara dua tadi yang saya sebut, satu pihak kalau diliburkan bisa menimbulkan kepanikan juga. Tetapi kalau tidak nanti dianggap toleransi terhadap kewaspadaan. Jadi ini memang objective judgment ya, smart judgment ini penting sekali dalam kondisi seperti sekarang. Ya, artinya kembali lagi komunikasi ke masyarakat itu yang penting. Yes. Bagaimana masyarakat tidak panik tapi waspadanya tetap terjaga begitu ya. Oh ya, saya baru lihat hari ini mengenai website dari DKI, saya kira itu bagus. Ada berapa ratus yang masih dirawat, berapa yang sudah sembuh. Jadi kita bisa melihat setiap kali perubahan-perubahan jumlah yang sakit ini. Saya kira kalau ada juga di Bali, di Surabaya, di Jogja atau tempat lain yang kita khawatirkan itu Terus laporan bagus tadi yang sekali. terakhir Prof, Ya, ada 606 orang dalam pengawasan ya. iya. Ini juga penting. Artinya orang menjadi well informed ya dengan apa yang terjadi di lingkungannya. Nah, kalau Anda melihat Pak Hendrawan, inisiatif publik sejauh ini bagaimana? Melaporkan diri atau cukup cuek atau bagaimana sih Yang pengamatan saya Anda? ikuti belum terlalu intensif, tetapi ada relawan, kelompok-kelompok relawan yang sudah mulai ikut berpartisipasi ya, melakukan edukasi meskipun masih terbatas ya, sekali lagi ada di 1-2 mall yang sudah memberikan brosur dan ini bagus lah saya kira. Ini tanggung jawab kita bersama, sebab kalau sekali ini meledak dan kita tidak bisa tadi mitigasi risikonya fail, waduh dampaknya sangat membahayakan kita. Tadi sebelumnya Prof. Zubairi mengatakan juga kalau masa-masa sekarang ini begitu ya, kira-kira perkiraannya 10.000 orang yang harusnya sudah dites. Apakah sudah sampai begitu tracing yang dilakukan oleh pemerintah sejauh ini, Bu Brian? iya, sekarang kan yang dilakukan kita itu ada 2 ya untuk penapisan. Yang pertama yang paling kuat dilakukan oleh Kemenkes itu dengan kontak tracing. Artinya dari yang positif kemudian diurut tuh dia close kontaknya dengan siapa, nanti kalau ada positif lagi close kontaknya dengan siapa, itu namanya kontak tracing. Jadi aktif case finding dari pihak institusi kesehatan yang terkait. Nah, yang kedua adalah dari hasil penapisan. Jadi saya melihat bertambahnya kasus yang sekarang ini juga terjadi karena kita mulai penguatan di border, di bandara dan pelabuhan. Sekarang itu kan sudah mulai dari awal masuk tuh sudah mulai dipilah tuh, datang dari daerah pernah di daerah epicentrum dipisahkan. Yang dari luar negeri itu sudah dikasih kartu yang health alert card. Di situ disobek kan, sobekannya dibawa oleh traveler ini, kemudian dia harus self quarantine. Jadi karantina di rumah sendiri 14 hari, 2 kali sehari itu ukur suhu, mengikuti perkembangan kesehatan dirinya dan melaporkan. Tapi ini sifatnya masih tanggung jawab individual nih. Bagaimana kemudian kita Balik bisa lagi. menjamin masing-masing Begitu. orang melakukan apa yang diminta?
minta. kemarin waktu rapat di ID, teman dari Persahabatan menyampaikan bahwa masyarakat yang khawatir dan memeriksakan diri banyak sekali di sana. Oh sudah mulai banyak Iya, ya. sudah mulai mulai banyak. banyak. Itu fenomena yang di pihak lain saya ada pasien yang dapat beasiswa dari Kominfo ke Beijing untuk belajar, kemudian balik lagi dia cerita ada beberapa orang yang sebetulnya ada demam, ada ini tapi takut lapor ke rumah sakit karena takut di karantina, takut diisolasi. Jadi mungkin juga perlu Edukasi pemerintah lebih ya, Prof, memberi ya. insentif bahwa tidak perlu takut dan kalau memeriksa sampai tahap tertentu atau mulai tahap tertentu adalah gratis. Dari yang kita dorong juga adalah traveler. Kalau dari epicentrum kan udah di stop nih, Iya. harapannya tidak ada pesawatnya. Orangnya kan kita nggak tahu dia dari mana. Nah itu ada deklarasi. Jadi di kartu itu mendeklarasikan dalam 14 hari terakhir dia sudah datang ke negara mana saja. Itu tercatat di situ dan apakah ada gejala. Jadi bukan sekarang lagi sakit, 14 hari terakhir. Setelahnya. Apakah Oh, ada iya. batuk Tapi ini pilek? semakin kompleks ini, ya, Prof, begitu. ya, karena tadi negara ekspor import ini kan semakin Yes, meluas. Iya. Ya. Jadi di dalam protokol kesehatan yang kita bikin itu kan ada kolom yang satunya lagi jika Anda sehat. Iya. Tetapi merasa curiga di dirinya, saya kayaknya pernah nih 14 hari yang lalu pergi ke sini, pernah kontak dan segala macam, curiga. Tapi dia sehat. Jadi kan kalau sehat saya kan nggak perlu ke fasilitas kesehatan. Itu kan boleh telepon ke 119 extension 9. Ya, COVID Center ya. Betul. Nah ini setiap hari kami di kantor staf presiden, kami kan mendapat laporannya nih berapa yang masuk. Itu hari kemarin itu sudah 4.000 call yang masuk dan 2.000, hampir 50% itu terkait dengan corona. Dan pertanyaannya tuh kurang lebih ya sama, misalnya saya baru pulang dari luar negeri nih, saya harus apa? Disarankan ada advice di situ. 14 hari harus karantina di rumah. Karena kebijakan kita kan kemudian diserahkan Iya. ke institusinya masing-masing. Institusi yang tegas itu sudah membuat aturan, tidak boleh kembali ke bekerja gitu di rumah, tapi dalam artian ya di rumah nggak terus di rumah terus dia jalan-jalan ke mall, enggak gitu. Dia pun harus menjaga, harus dibuat Iya. bertanggung jawab bahwa Anda itu beresiko untuk menularkan. Kita nggak tahu karena asimptomatis ya. Iya. Anda Meskipun beresiko tidak untuk demam, menularkan. meskipun tidak Itu yang menunjukkan menyulitkan sebenarnya, gejala, iya. ternyata Iya. sudah Iya. sebagai pembawa virus. Nah, Bapak-bapak dan Ibu, kita lanjutkan dialog di segmen terakhir selanjutnya. Yang jelas sejauh ini tagline-nya itu waspada harus, panik jangan. Panik jangan. Pemirsa, kami akan segera kembali.